Biarlah seisi alam Tuhan menyatakan kebesaran-Mu ya Bapa, dan semua karya-Mu Tuhan memuji-muji nama-Mu Bapa. Dan kami adalah umat-Mu Tuhan yang telah Kau tebus dengan darah-Mu. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu untuk boleh menaikkan doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan memimpin kami Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memberikan ketenangan, memberikan sukacita kepada kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan yang menolong kami Tuhan. Saat kami tidak tahu apa yang harus kami doakan, kami dengar-dengaran akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang memimpin kami, supaya kehendak-Mu Tuhan yang jadi di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan untuk sore hari ini, pujian dan penyembahan yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, dan juga penyembahan kita yang sudah sama-sama kita boleh merasakan kasih Tuhan, sama-sama kita telah merasakan pengurapan yang daripada Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini kita boleh bersama-sama untuk nanti masuk ke dalam doa, di dalam doa pelayan dan juga doa jemaat yang melayani. Kalau ditanya, mengapa kita hari ini disebut dengan pelayan ataupun kita disebut dengan jemaat yang melayani? Pertama adalah karena kita sudah menerima kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kasih anugerah Tuhanlah yang membuat dan melayakkan kita. Karena dengan diri kita sendiri kita tidak mampu. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh karena pekerjaan Roh Tuhan yang memampukan kita, sehingga hari ini kita mengambil keputusan, aku mau melayani Tuhan. Sehingga kita melayani Tuhan, saya melayani Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Dan juga saya menerima panggilan Tuhan, dan saya berkata, ya Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Oleh sebab itu kita semua ambil bagian di dalam pelayanan yang sudah dipercayakan kepada kita, dan juga dari berbagai macam pelayanan, berbagai pelayanan yang kita ambil, yang kita sama-sama sesuai dengan talenta dan karunia-karunianya. Nah, kriteria seorang pelayan, selain dia sudah menerima kasih anugerah Tuhan, dan dia telah menerima dan juga memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, adalah bahwasanya ketika kita melayani, kita sudah menunjukkan buah-buah daripada pertobatan kita. Kita melayani, lalu kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan itulah yang menunjukkan aku melayani Tuhan. Itu juga yang menunjukkan bahwasanya kita telah memilih hidup kita dari yang gelap, dari dunia ini, kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Kita yang memilih. Tuhan yang telah memberikan kasih anugerahnya. Tapi kita harus menerima panggilan Tuhan dan karunia-karunia Tuhan, talenta yang Tuhan sudah berikan. Oleh sebab itu buah-buah pertobatan adalah penting bagi kita yang melayani. Dan kita harus menunjukkan buah-buah pertobatan kita, karena kita telah mengikut Kristus dan telah menerima anugerah kasih karunia daripada Tuhan. Selain itu apalagi? Selain pertobatan, ketika kita sudah melayani, itu juga telah menunjukkan pertumbuhan di dalam kehidupan rohani kita. Saudara-saudara melayani, saya melayani, itu juga menunjukkan bahwa saudara juga dan saya sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Ini yang membedakan jemaat biasa, jemaat yang melayani, para pelayan, para diaken, dan pemimpin. Ditunjukkan oleh karena pertumbuhan di dalam kehidupan rohaninya. Jadi kalau kita sekarang telah melayani Tuhan, itu menunjukkan bahwasanya saudara telah menyadari, aku mau bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Aku mau melayani Tuhan. Aku mau terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Aku mau bertumbuh di dalam Tuhan supaya aku bisa menggenapi rencana Tuhan
yang indah di dalam kehidupan kita. Dan itu harus bertumbuh. Sehingga para pelayan dan jemaat yang melayani ini harus bisa menyadari dalam dirinya, aku sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Lalu pertumbuhan apakah yang yang diharapkan terjadi dalam kita sebagai pelayan Tuhan dan juga jemaat yang melayani? Mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat mari kita buka bersama-sama 1 Petrus. Ya. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Ini 2 ayat aja. Mari kita baca bersama-sama 1 2 3 ya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan kehilangan pasanganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan dunia ini. Sebagai orang-orang yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan dan sudah kita menghasilkan buah-buah pertobatan melalui hidup kita, kita diajak dan diajarkan untuk waspada. Supaya kita tidak terseret dengan dunia ini. Kita tidak terseret oleh karena filosofi dunia ini. Kita tidak terseret lagi di dalam kehidupan kita yang lama. Karena kalau kita hari ini sudah menerima kasih karunia Tuhan, berarti kita sudah berpindah dari gelap kepada terang Tuhan yang ajaib. Amin. Saudara, kita sudah hidup di dalam terang Tuhan. Dan kita harus menyadarinya. Bahwanya saya sudah hidup di dalam terang Tuhan. Namun kita harus mewaspadai karena dunia ini akan berusaha menyeret kita. Dikatakan waspadalah. Jangan kamu terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum Tuhan. Hukum-hukum. Mereka yang melakukan tindakan-tindakan yang jahat, yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan juga di sini, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Hari ini kita ada orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita hadir pada sore hari ini. Amin. Saudara dan saya adalah orang-orang kuat, orang-orang yang teguh. Karena Tuhan yang menguatkan kita. Sehingga kita hadir di tempat ini. Oleh sebab itu berdirilah teguh. Ayat yang ke-18. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Saat kita melayani Tuhan, saat kita mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, pertumbuhan apakah yang terjadi dalam hidup kita? Ketika seorang senior pemain musik, ini siapa pemain musik? Bapak-bapak yang pemain musik, mengajari anak-anak youth sekarang ini anak-anak youth ini yang sedang main musik, main keyboard, ya, ini main apa nih? Drum, perkusi. Ini dilatih, mereka diajarin not, diajari cara main musik, sehingga mereka mengenal cara untuk memainkan alat musik. Lalu mereka dilatih, dan akhirnya mereka bertumbuhlah untuk memainkan alat musik. Begitu juga dengan anak youth penari, begitu juga saudaraku yang melayani ketua-ketua persekutuan, dilatih mereka supaya bisa memimpin persekutuan-persekutuan, dilatih mereka untuk bisa berbicara yang benar, berbicara yang baik. Kan karena berbicara itu juga dilatih, ada seni bicara. Ya. Saya dulu enggak terlalu pandai berbicara, tapi saya baca
seni cara berbicara. Diajari lagi bagaimana berkomunikasi dengan yang baik. Diajari lagi bagaimana memimpin dalam suatu kelompok. Dan semua itu diajari. Begitu juga pelayanan-pelayanan yang lain. Singers juga diajarin. Ini suaranya kok vokal, jangan seperti itulah. A, B, A, E, I, O, U. Semua dilatih. Oleh sebab itu, singers juga dan juga pemain musik itu diseleksi. Diseleksi, memang punya talentanya enggak? Kalau dia miring terus, hanya fals terus, diajari lagi. Dan itu perlu kesabaran dari pemimpin musik di sini, pemuji. Melatih Pak Enikson lain, ini kok fals terus suaranya ini. Dilatih lagi, fals lagi. Lalu diarahkan lagi sehingga tidak fals suaranya. Dan bagus memimpin. Dan semuanya itu dilatih. Dan saat kita dilatih, itulah yang membuat kita bertumbuh di dalam talenta kita, di dalam kemampuan kita, di dalam skill kita. Dan semua kita dilatih. Mau asr kita juga dilatih. Asr harus dilatih juga. Karena tidak sembarangan menerima jemaat dan berdiri di itu menyalam. Salah tatapannya, ngeri orang, nggak akan datang lagi. Oh ini Bapak kali, wajahnya yang mengerikan sekali, nggak jadi laku ke gereja. Harus penuh dengan senyum, full sukacita. Harus penuh dengan hati yang gembira. Tidak bisa menakut-nakuti orang. Orang akan lihat kehidupan kita. Itulah yang namanya dilatih dan bertumbuh. Namun bertumbuh seperti apakah yang diharapkan sebagai kita seorang pelayan dan seorang murid Kristus? Di sini dikatakan, bertumbuhlah kamu di dalam kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam kasih karunia. Bertumbuhlah di dalam kasih Allah yang sudah ada di dalam hidup kita. Jadi yang bertumbuh itu kasih karunia. Kasih oleh karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Kasih Tuhan untuk kita bisa mengampuni orang lain. Kasih kita untuk kita mau melayani orang lain. Kasih untuk kita bisa memberi. Karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dan kita dituntut untuk mengasihi dan memberi kepada orang lain. Jadi pertumbuhan kita itu adalah pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, Tuhan, aku sudah diselamatkan. Sehingga hari ini aku bersemangat untuk melayani Engkau Tuhan. Aku telah menerima penebusan yang daripada Tuhan. Sehingga aku tidak khawatir lagi akan hidup ini. Kasih karunia itu membuat kita tidak khawatir akan hidup ini. Tidak khawatir akan masa depan kita. Tidak khawatir akan apa yang ada di depan. Karena kasih karunia Tuhan melingkupi kita. Amin. Kasih Tuhan itu juga yang melimpahi kita dengan segala berkat-berkat yang daripada Tuhan. Itu yang harus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Kasih karunia Tuhan. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu tetapi itu adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Kasih karunia Tuhan kepada kita itu sama. Dan itu bukan hasil kerja kita. Tapi itu pemberian dari Allah. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengatakan, aku yang lebih hebat pelayananku dibandingkan dengan dia. Karena kita sama-sama mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kita sama-sama mendapatkan kasih karunia. Saya diberikan kasih karunia, cuma-cuma, gratis diberikan sama saya. Saya nggak harus bayar 1 juta, 2 juta untuk menerima Kristus. Saya sudah terima. Begitu juga saudara. Dan kalau saya sudah menerimanya dan pemberian Allah, jangan ada yang memegahkan diri. Di dalam pelayanan ini kita tidak ada yang memegahkan diri oleh karena kehebatan kita. Tetapi semuanya karena kasih karunia Allah. Dan dialah yang memampukan saudara-saudara untuk melayani. Sehingga tidak ada kita yang berkata, aku tidak sanggup melayani. Aku enggak layak melayani. Aku kayaknya kurang siap melayani. Semua kita sudah mendapatkan kasih karunia dengan gratis.
sudah diberikan kepada kita berlimpah-limpah. Diberikan kepada kita. Sehingga kita melayani Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang lapang dalam hidup kita. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Ya, dikatakan begini. Pergilah, ada ya? Oke. Dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah, oh ini kita sama-sama baca. Ini luar biasa. 1, 2, 3, ya. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini rahasia besar. Karunia bagi kita untuk mengusir setan di dalam nama Yesus. Dan orang-orang melihat kita begitu hebat sekali mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Oleh karena kuasa Tuhan, bahkan dikatakan mentahirkan, sembuhkan orang sakit, bangkitkan orang mati. Bangkitkan orang mati, tahirkan orang yang kusta. Itu sudah diberi kepada kita dengan cuma-cuma. Karunia yang Tuhan berikan, kekuatan, kuasa dalam hidup kita, itu sudah diberikan dengan cuma-cuma. Bapak Ibu, dengan cuma-cuma, gratis. Cuma-cuma itu pemberian, diberikan kepada saudara, diberikan kepada saya, cuma-cuma. Oleh sebab itu maka dikatakan, berikanlah itu juga kepada orang lain dengan cuma-cuma. Kita sudah dapat dengan cuma-cuma, berikanlah kepada orang lain dengan cuma-cuma. Bukankah itu satu pelayanan yang luar biasa dan begitu indah, saudaraku? Amin. Apakah itu jadi beban bagi kita ketika kita sudah dapatkan kuasa, dapatkan kehebatan, menyembuhkan orang sakit, sehingga kita begitu sulit untuk memberikannya kepada orang lain, mendoakan orang lain, menginjili orang lain, melayani orang-orang di sekitar kita. Sudah kita terima dengan cuma-cuma. Berikanlah itu dengan cuma-cuma. Bertumbuhnya kasih karunia dalam hidup kita, jikalau kita menyadari bahwa melayani itu adalah memberi. Amin. Amin. Melayani itu memberi. Kita sudah dapatkan talenta yang luar biasa. Mendapatkan kemampuan dalam hal berbicara, kemampuan dalam hal melayani. Dan kita sudah terima itu dengan cuma-cuma. Layanilah Tuhan dengan hati yang ikhlas. Pertumbuhan kasih karunia itu, kalau kita menyadari bahwasanya saya sudah terima itu dari Tuhan, lalu saya berikan kepada orang lain dengan cuma-cuma, dengan gratis. Sama seperti saya hari ini mempersiapkan firman Tuhan yang saya terima daripada Tuhan, lalu saya berikan kepada saudara, supaya saudara bertumbuh, mengenal Kristus lebih dalam lagi. Begitu juga kita di pelayanan ini. Tadi yang pertama, bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kemudian yang kedua, di dalam 2 Petrus 3, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah di dalam pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu sangat penting. Oleh sebab itu dikatakan harus bertumbuh.
Karena tidak semua orang mengenal Tuhan dengan baik. Kita bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kita mengenal Tuhan saat kita datang berdoa kepada Tuhan dan bersekutu dalam doa pribadi. Kita datang, Tuhan, apa maksudmu Tuhan dalam kehidupanmu? Kita mengenal Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Saudara menyaksikan hidup saudara, doa saudara telah dikabulkan Tuhan. Saudara menyaksikan bagaimana saudara dulu hidupnya di dalam gelap dulu, sekarang aku sudah hidup di dalam terang. Saudara menyaksikan kasih Tuhan, bagaimana dulunya saya orang yang berdosa dan begitu jahatnya saya, sekarang saya sudah diubahkan Tuhan karena saya kenal siapa itu Tuhan di dalam kehidupan saya. Dan itu adalah pertumbuhan di dalam mengenal akan Allah melalui firman-Nya. Kita tahu Yesus telah menebus aku. Amin, saudara. Tuhan sudah menyelamatkan. Dialah tempat perlindunganku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Dan ketika kita menyadarinya itu, maka kita tidak akan goyah. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita mengenal Allah. Mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Melalui pembacaan Alkitab. Melalui pemuritan. Melalui doa. Bapak, Ibu, Saudara, bertumbuh di dalam pengenalan Allah, ini sangatlah penting dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam berjemaat atau dalam proses kita untuk mengikut Tuhan. Saudara, jemaat Tuhan harus menyadari mengapa kami para pemimpin menyiapkan waktu kami, hati kami untuk bisa membekali jemaat Tuhan, terutama para pelayan, para koordinator yang ada di tempat ini, di jemaat Tuhan ini. Bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, itu berarti kita harus menggali firman Tuhan dan menemukan rahasia-rahasia Kristus dalam hidup kita. Kami gembala jemaat, kita sudah komitmen bersama dengan ketua persekutuan untuk kami melatih ketua persekutuan, dibekali 2 kali sebulan. Dan itu akan terus konsisten. Dan kami menyadari saat kami mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan mengenalkan Kristus lebih dalam lagi, kami melihat bagaimana ketua-ketua persekutuan yang dulunya nggak bisa apa-apa, sekarang dia sudah mengalami peningkatan dan kemajuan-kemajuan. Itu yang terjadi di penggembalaan terhadap ketua persekutuan. Begitu juga di pelayanan TNG yang sekarang ini sedang digalakkan pemuritan. Dalam bulan ini ya Pak Wilson, mungkin 2024 ini. Ini sekarang sudah dibentuk lagi, diangkat lagi, support lagi. Bagaimana anak-anak TNG sudah masuk ke dalam pemuritan untuk belajar firman Tuhan. Dan semua tujuannya adalah supaya mengenal Allah itu lebih dalam lagi. Karena dia harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah. Melalui belajar dan diajarkan dalam doa. Itu juga yang terjadi pada jemaat Tuhan di dalam kubu-kubu doa. Baik itu kubu doa ibu. Kalau saudara lihat di WA ada kubu doa ibu di Tenayan, ada kubu doa ibu di mana-mana dan juga kubu di mana lagi? Di Melati. Ya, ada kubu doa anak. Ini ibu-ibu anak-anak. Kubu doa anak yang banyak melayani adalah ibu-ibu. Ibu-ibu rindu hatinya anak-anak itu melalui firman Tuhan,
melalui puji-pujian, melalui doa yang dinaikkan. Ibu-ibu, kubu doa. Di mana lagi pelayanan? Bahkan kami para diaken tiap bulan berkumpul untuk fellowship. Untuk kami boleh mendengarkan firman apa yang disampaikan oleh penatua atau pastor. Dan kami bisa membahas pelayanan ini. Ibu-ibu diaken juga sudah kumpul sekarang masuk dalam pemuritan luar biasa. Dengan dimotori Ibu Elisa. Sekarang sudah 2024 sudah ayolah kita kumpul. Kita PA gitu. Dengan tujuan supaya bisa mengenal Allah dan bertumbuh di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Dan juga pelayanan-pelayanan yang lainnya. Karena bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah itu begitu penting. Karena ada hambatan-hambatan kalau saudara tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka kita akan diseret ke dalam dunia ini. Ayat yang terakhir. Di dalam 2 Korintus 10. Sebelum kita masuk ke dalam doa. Di dalam 2 Korintus 10. Ayat 3 sampai 6. Ya. 2 Korintus 10 ayat 3 ya. Saya bacakan aja untuk kita semuanya. Memang kami masih hidup di dunia. Saya masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu-kubu yang dibangun. Kubu-kubu itu dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Perjuangan kita bukan secara duniawi. Oleh sebab itu kita hari ini berdoa. Karena kita tahu ada roh-roh dunia ini yang berusaha menggeserkan kehidupan kita. Orang percaya. Dan juga di sini dikatakan ayat yang kelima. Secara rohani kami mematahkan setiap siasat orang. Segala siasat orang yang jahat. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kalau kita berdoa dan mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah, kita harus tahu apa yang harus kita hancurkan. Apa yang harus kita buang. Apa yang harus kita perangi. Kita harus merobohkan segala kubu-kubu, siasat-siasat yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Jadi saat kita bertumbuh, saudara bertumbuh, dan saudara mengenal firman Allah, saudara bertumbuh di dalam Kristus, kalau kita enggak hati-hati, maka yang timbul nanti adalah kubu-kubu oleh karena keangkuhan manusia diakibatkan dari faktor luar. Ada yang mau ganti ini ya? Enggak. Ya. Setiap siasat, setiap kubu-kubu, saudaraku Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hari ini akan masuk ke dalam doa. Lalu kita mengajari, mengevaluasi dan melihat apakah yang sudah terbangun dalam hidup kita. Kalau kita sudah melihat bahwasanya tangan Tuhan menolong kita dan juga tangan Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, teruslah bertumbuh di dalam Tuhan. Namun
Kalau saudara menyadari yang tumbuh di dalam hati saudara adalah kubu-kubu keangkuhan akan pengenalan akan Allah, maka ini saatnya kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya hancurkannya di dalam nama Yesus. Amin saudara. Amin. Kubu-kubu yang dibuat oleh keangkuhan manusia adalah dia sudah tidak suka lagi akan firman Tuhan. Dia tidak suka lagi berdoa. Jadi ketika diajak berdoa, dulunya dia rajin berdoa, dulunya dia semangat berdoa. Ketika diajak berdoa, aku nggak suka lagi berdoa. Karena kayaknya nggak ada gunanya bagiku untuk berdoa. Ketika diajak membaca firman Tuhan, suaminya, istrinya, anaknya, kayaknya firman Tuhannya itu aja. Firman Tuhannya itu aja. Karena dia sudah membangun kubu-kubu dalam dirinya, bahwasanya aku tidak perlu lagi firman Tuhan. Aku tidak perlu lagi berdoa. Aku sudah bisa melayani. Tanpa aku berdoa pun aku kan bisa melayani. Itulah kubu keangkuhan yang dibangun oleh si jahat, yang harus kita hancurkan. Orang-orang di sekitar kita, orang-orang di lingkungan kita boleh mengenal Tuhan. Amin saudara. Amin. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Keangkuhan manusia tanpa kita sadari, lambat laun akan membuat kita terseret. Kita harus menyelesaikannya. Orang-orang yang melayani, yang begitu kuat, yang begitu hebat yang melayani, kalau dia tidak menyadari adanya kubu keangkuhan dalamnya, maka lambat laun dia akan mulai meninggalkan pelayanan. Bahkan kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kita bersyukur hari ini kita masuk ke dalam doa. Supaya semua kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kita menyadari bahwasanya aku melayani karena aku telah menerima kasih dan anugerah daripada Tuhan. Amin saudara. Yang akan kita doakan adalah bagaimana supaya jemaat Tuhan bisa bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga dia bisa melayani dengan hati yang gembira, bukan dengan beban. Karena aku sudah menerima daripada Tuhan, aku melayani Tuhan dengan cuma-cuma. Kita mengenal Tuhan, kita belajar pengenalan akan Allah. Sehingga saat kita mengenal Allah itu, kita menyadari bahwasanya Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tuhan itu mengasihi hidup kita. Dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita hancurkan setiap kubu-kubu yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di sini juga ada persiapan-persiapan baik itu Bapak Sion untuk fellowship dan juga Ibu Ewe. Bisa kita bawa nanti ke dalam doa. Talk show yang diadakan, seminar yang diadakan, itu sebenarnya membuat kita untuk bisa, jemaat Tuhan bisa bertumbuh. Begitu juga pelayanan mahasiswa melayani, dikumpulkannya orang mahasiswa, berkumpul, memuji, menyembah Tuhan, dan melayani, dan merenungkan firman Tuhan. Itu semua tujuannya supaya orang-orang mengenal Tuhan, mengenal lebih baik lagi. Jadi semua yang kita kerjakan di sini tidak ada yang sia-sia. Amin saudara. Yang kita kerjakan di sini bukan kita ingin mencari kerjaan atau biar tambah banyak program kita, supaya semua kita bertumbuh. Sehingga jangan ada dalam hati kita yang mengatakan pelayanan ini terlalu berat. Pelayanan ini ringan saudaraku. Karena diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Saudara, berikanlah hati kita untuk melayani Tuhan. Kemudian ada doa lagi, juga doa
pelajar di Duri, persiapan yang sekarang tanggal 6 April. Itu adalah bagian dari topik doa kita juga. Dari bagian kami dari penggembalaan, berdoa buat kami gembala jemaat. Sekarang ini kita ada 5 keluarga. Saya sebagai gembala jemaat bersama dengan keluarga Pak Yoelson, bersama dengan keluarga Pak Antoni, bersama dengan keluarga Pak Hendrik Samosir, dan juga dengan ada 5 gembala jemaat yang mengayomi semua pelayanan, baik itu di kecamatan, ketua-ketua persekutuan, di komunitas Ibu Ewe, Sion, Pemuda, bahkan sekarang sudah. Ketika saya lihat ini makin lama kok makin besar tanggung jawabnya. Itu berarti pemimpin melihat kami sanggup mengerjakannya. Karena kami bersahati bersama-sama. Amin. Amin. Amin saudara. Kami ada 5. Semakin banyak dan bersahati semakin kuat. Itu yang dilihat oleh pemimpin, oleh penatua kita, pastor. Dia melihat semakin kita bersahati, semakin kita sungguh-sungguh, maka beban yang berat itu akan jadi ringan. Orang-orang yang sudah profesional di bidangnya, yang sudah ahli, tapi dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan yang lainnya, supaya bertumbuh di dalam Tuhan. Ada lagi topik doa yang mau disampaikan dari acara Sogo? Ada, coba. Oke, disampaikan 1-2 menit silakan. Terima kasih untuk waktunya Pak. Ya. Berdoa untuk pelayanan sekolah minggu. Mereka akan mengadakan Paskah di hari Jumat tanggal 29 di Jalan Beringin di Taman di Kebon Park. Jadi dari jam, kalau diusahakan dari jam 8.30 dari sini sampai jam 13 siang. Jam 1 siang. 14 April. 29 April. 29 April. Maret. Jumat sekali lagi. Akhir hari kematian Tuhan Yesus. Ya, pas Paskah. Oke. Itu untuk supaya jadi semua anak-anak bisa ikut di dalam Paskah. Dari kelas balita, kecil, sedang, besar. Okay. Batita tinggal. Oke, kita dukung di dalam doa untuk perayaan Paskah anak-anak. Kemudian ada lagi yang mau disampaikan, Pak Yoelson, pelajar, ada persiapan? Oh dia, oke silakan. Oke, menambahkan sedikit, tadi Pak Bena sudah sampaikan. Jadi sebagai informasi ya, tanggal 6 April rekan-rekan pelayanan GKKD Duri akan mengadakan semacam KKR dan seminar untuk pelajar kelas 3 SMA dari 3 SMA di Duri. Tanggal 6 April itu ada sekitar 150 sampai 200 anak-anak, anak SMA kelas 3 dan pelayanan Duri meminta kita untuk mensupport mereka dan kita sudah bicarakan, kita sudah doakan, kita diskusikan. Jadi semua yang melayani dari Duri. Kita pagi hari mengadakan KKR jam 10 sampai jam 12, kemudian siang hari setelah makan siang kita mengadakan seminar. Seminar untuk persiapan adik-adik ini lulus dari SMA masuk ke perguruan tinggi. Dan di seminarnya akan ada 5 topik, itu pembicaranya dari Pekanbaru semua. Jadi mari sama-sama kita doakan agar ada, Tuhan sudah buka jalan ini gitu ya kepada pelayanan rekan-rekan kita GKKD Duri. Sudah ada Ibu Erni, Pak Bardan, Ibu Erni dipercayakan ke sekolah-sekolah. Jadi sudah ada hubungan yang baik dan sebagai semacam triggernya, jadi kita akan mengadakan acara ini. Dan kita doakan terus ini Pak Benas. Terima kasih. Itu kita ya. Ya, yang melayani semua dari pemain musik, dari PW, yang seminar semua dari Pekanbaru. Ya. Dari TNG sebagian besar.
Ya, TNG kita akan terlibat dalam pelayanan ke Duri. Itu juga untuk melatih mereka, ya, melatih mempersiapkan mereka untuk bisa masuk go internasional. Ini go dari Pekanbaru dulu, ke Duri dulu, go internasional, harus diberikan kemampuan mereka. Oke, dari tim doa ada lagi? Nggak ada. Dari Aser, ketua doa nggak ada lagi. Oke, itu tadi topik doanya. Kita terus bawa ke dalam doa sesuai dengan firman Tuhan yang tadi telah saya sampaikan. Melalui saya sampaikan, biarlah kita terus bertumbuh dalam doa kita, juga kita bertumbuh. Mari kita angkat pujian, ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ku tak akan lupa kasihnya. Hari ini kita akan renungkan betapa kasih Tuhanlah yang membuat kita ada di tempat ini. Kasih Tuhanlah yang membuat kita hari ini sampai saat ini kita bertahan di tempat ini. Kebaikan Tuhan yang membuat kita sungguh-sungguh di tempat ini. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ku tidak akan lupa kebaikannya. Jangan lupakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Saat kita merasa beban, kita berat dalam melayani, ingat kasih Tuhan. Ingat kebaikannya. Ingat kasihnya. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan memberikan kita pertolongan. Dia akan menolong kita, menyanggupkan.